Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya C.P. Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita menarik yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Curug Cinta berada di sebuah lembah yang dikelilingi pepohonan yang masih sangat lebat. Airnya mengalir dari balik pohon yang melindunginya. Curug ini mempunyai makna tersendiri, maka tak heran jika orang-orang sering menyebutnya Curug Cinta. Curug ini dihiasi dengan aliran air yang keluar dari tebing batu yang menyanggahnya. Pesona landscape alam, bentukan formasi bumi, panorama perbukitan, elemen air, vegetasi hutan pegunungan bawah yang didominasi oleh pinus dan semaknya merupakan daya dukung lingkungan untuk beragam aktivitas alam. Keragaman flora lainnya yang menyebar dalam kawasan seperti buah-buahan dan kawasan tempat bercocok tanam tersedia di lahan tersebut. Selain itu juga destinasi wisata alam Curug Cinta yang lokasinya sangat recommended sebagai tempat hiburan bersama keluarga ataupun dengan kerabat, teman-teman terdekat, dan seterusnya. Hal tersebut dijamin menambah seru aktivitas kita di sana yang langsung bisa menikmati keindahan alam dari destinasi wisata alam Curug Cinta. Lokasi Curug Cinta berada di daerah desa Haurwangi, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, yang dikelola secara apik dan profesional oleh pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain objek wisata Curug Cinta, lokasi yang seluas 34 hektar ini dipersiapkan juga sebagai tempat untuk arena perkempingan, baik itu perkempingan yang sifatnya dari sekolah-sekolah, para pencinta alam, dan juga khusus untuk perkempingan keluarga, dan juga untuk pelaksanaan kegiatan outbound, baik itu dari komunitas, baik itu dari perusahaan, dan seterusnya. Di samping itu pun dibuatkan sebuah trek untuk para pencinta alam, yaitu trek-trek untuk kegiatan hiking di alam tersebut. Jadi, untuk warga Kabupaten Bandung, kini ada satu lagi destinasi wisata di daerah Haurwangi. Jadi tidak perlu pergi jauh keluar kota hanya untuk datang ke tempat wisata alam Curug Cinta. Ayo, segera bergegas untuk datang ke tempat wisata alam Curug Cinta. Siliwangi nggak jadi bukti. Siliwangi, jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Kami sedang berada di daerah Kabupaten Bandung. Hari ini akan mengadakan sebuah pertemuan dan juga akan mengembangkan beberapa
aset yang nanti akan dikembangkan tentunya oleh pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Bandung. Saat ini kami sedang berada di salah satu curug yang namanya itu Curug Cinta, dan untuk lebih lanjutnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kabupaten Bandung ini dengan Pak Is. Selamat siang Pak Is. Selamat siang, terima kasih. Ini sekitar untuk mengenal masalah aset ya. Bagaimana Pak Is dengan rekan-rekan pengurus bisa menemukan ini dan bagaimana kedepannya untuk membangunnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dan rekan-rekan menemukan ide seperti ini. Itu yang berangkat daripada visi misi kita, yaitu Pejuang Siliwangi adalah merupakan mitra pemerintah, sahabat dari masyarakat, dan kami ingin memberikan karya nyata, bukan banyak gaya. Hubungan di daerah kami ini ada aset yang katakanlah tidak terpelihara, maka dari itu kami berinisiatif dengan anggota untuk bisa mengembangkan wisata ini, tapi dengan tidak meninggalkan komitmen dengan pemerintah setempat. Kita pamit, kita minta izin. Kami kedepannya berharap ini bisa menjadi aset kita, menjadi aset warga masyarakat khususnya Desa Pumbangu, Kabupaten Bandung, untuk bisa menikmati wisata alam Curug Cinta ini, di mana saya yakin kedepannya bisa menjadi wisata yang murah meriah tapi cukup menyenangkan dengan sejarah yang masih segar. Juga kita sediakan tempat-tempat untuk camping. Berikut ialah untuk mancing, ada berikut untuk jambore untuk hal yang lainnya. Insya Allah akan kami benahi, akan kita tata dengan sebaik-baiknya. Demikian. Sahabat Pejuang Siliwangi Indonesia dimanapun Anda berada, barusan Pak Is sudah menjelaskan beberapa hal tentang keberadaan daripada Curug Cinta ini. Dan bukan hanya untuk medan rekreasi saja yang kita temukan di Curug Cinta. Pun demikian, Pak Is dan kawan-kawan dengan seluruh jajaran kepengurusannya mengembangkan aset ini. Salah satunya adalah tempat camping yang nantinya akan dikembangkan untuk para siswa yang bisa nanti persami dan lain sebagainya. Pun ada hal-hal yang lain seperti kolam pemancingan dan lain. Tadi kan ada beberapa pengembangan selain daripada kolam pemancingan, rekreasi, untuk medan percampingan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah tentang infrastruktur yang berkaitan dengan itu. Tentunya harus ada MTK-nya, ada musolanya dan lain sebagainya. Karena itu ada nilai jualnya. Nah, bagaimana kedepannya? Apakah diperlukan nanti ada beberapa investor yang akan disonding nanti oleh Pak Is dan jajaran pengurus? Sementara ini insya Allah masalah MTK sudah kami rancang. Jadi untuk pembuatan MTK kami akan membuat sederhana mungkin, tapi yang terpenting fasilitas itu komplit. Musola kita pun sudah sediakan, meskipun dengan sederhana, itu sudah ada. Di samping itu kami sebagai pengurus, bila mana anggota kita ada yang hobi cocok tanam, lahan kita sudah sediakan, asal dia mau membuka lahan itu, mengelola lahan ini untuk kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi anggota. Beberapa multidimensi ini bisa difungsikan. Jadi bisa bercocok tanam, berkebun ataupun berternak. Asal anggota punya kemauan, insya Allah bisa mengusahakan mereka. Dari anggota, oleh anggota, dan hasilnya juga untuk anggota. Sahabat Pejuang Siliwangi Indonesia dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita telusuri lebih lanjut bagaimana medan-medan yang nantinya untuk dipergunakan untuk percampingan, kolam pemancingan dan lain sebagainya. Tunggu sesaat lagi. Siliwangi
Mari Pak. Sahabat pejuang Siliwangi Indonesia, tentunya di TV Siliwangi 1922 kita ketemu lagi. Yang tadi kita sudah melihat potret bagaimana pengembangan sebuah aset yang meliputi Curug Cinta dan lain sebagainya, dan kita langsung mewawancara ketua untuk pengembangan aset ini. Dan sekarang kita barusan sudah melaksanakan sebuah konsolidasi organisasi, dan tentunya temanya yang paling inti pemanfaatan aset yang ada di sekitar wilayah Ciparai ya, daerah Ciparai ini yang tentunya nanti akan dikembangkan untuk menjadi aset untuk pejuang Siliwangi Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Sesuai yang tadi tema yang telah disampaikan, bahwa pengembangan ini memang tidak gampang, perlu sebuah terobosan-terobosan yang tadi telah disepakati, bahwa pengembangan ini kita memerlukan sebuah edukasi yang tentunya nilai apa yang akan dijual dan legalitasnya seperti apa, yang nanti mudah-mudahan bisa dikombin menjadi aset untuk kas daripada organisasi tersebut. Baik, tidak lama kita akan mengenal sejauh mana pengembangan selain Curug Cinta yang tadi sudah dilihat sama-sama oleh Baraya Pejuang Siliwangi Indonesia dimanapun Anda berada. Dan sekarang kami ini sedang berada di wilayah yang nantinya akan dibuat sebagai camp-camp atau tempat-tempat perkempingan yang akan diberikan kepada para pemula dari sekolah-sekolah untuk persami dan lain sebagainya. Tentunya ini perlu sebuah pemikiran, perencanaan yang nantinya akan dibuatkan green design tentunya. Baik, tadi telah kita melihat bagaimana keberadaan Curug Cinta, dan ini kita tepatnya ada di wilayah tempat perkempingan ya. Bagaimana Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk keluarga besar DPC PSI 19 Kabupaten Bandung. Seperti yang tadi saya sampaikan waktu di Curug Cinta, bahwa kami akan melaksanakan atau merencanakan bahwa lokasi inilah kelak yang akan kami jadikan sebagai tempat camping dan tempat wisata alam, di mana warga-warga khususnya sekitaran Ciparai, umumnya Kabupaten Bandung, tidak perlu jauh-jauh. Di Desa Bumbuwangi, Kecamatan Ciparai ini ada lokasi wisata dan untuk tempat camping yang nantinya bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi tempat wisata yang sangat menarik, karena di sini selain lingkungan dan udara yang masih steril daripada polusi, di sini tempatnya sangat nyaman, dan insya Allah sarana dan prasarana yang lain seperti MCK dan sebagainya akan kami sediakan, akan kami rancang, dan ini sudah kami rintis. Begitu pula nanti bagi mereka-mereka atau teman-teman saudara yang berkemping di sini, nanti akan dipandu dan kita kawal. Akan kita berikan servis yang sangat murah, meriah, dan sangat memuaskan. Di samping itu nanti rekan-rekan yang berrekreasi di sini bisa mancing, karena kami sediakan untuk yang hobi mancing. Ada kolam pemancingannya. Dan bagi yang senang berolahraga, di sini pun bisa untuk TC atau pemanasan, penggembelengan fisik. Di sini ada tersedia. Silahkan kepada saudara-saudara khususnya yang berdomisili di Kecamatan Ciparai, khususnya umumnya Kabupaten Bandung, silahkan berbondong-bondong nikmati dan buktikan lokasi yang kami kelola atau yang dikelola oleh PSI 19 Kabupaten Bandung. Insya Allah akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Sahabat pejuang Siliwangi Indonesia dimanapun berada, yang tadi disampaikan oleh ketua, satu hal barangkali saya akan sentuh di komponen lain, di wakil ketua barangkali ya. Wakil ketua Pak Wawan ya, Pak Wawan ya. Pak Wawan, saya ingin menanyakan nih, dan tentunya untuk semua baraya pejuang Siliwangi Indonesia di Nusantara, ini aset ini bagaimana caranya sampai dipercayakan kepada pejuang Siliwangi? Terima kasih
Alhamdulillah kami atas dasar pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang istilahnya punya aset di lingkungan kita di wilayah Bumiwangi, dan tidak jauh juga namanya Bumiwangi dengan Pejuang Siliwangi. Kemungkinan historisnya seperti itu. Setelah kami pendekatan ke perusahaan-perusahaan yang punya aset di situ, kebetulan juga ada lahan tidur yang tidak terpakai oleh perusahaan. Kami minta dan kami memohon dan kami diminta untuk pengelolaan supaya organisasi kami khususnya Pejuang Siliwangi Kabupaten Bandung yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini dapat berkarya nyata membuat destinasi wisata yang ada di lingkungan kami, baik di lingkungan hidup atau baik di lingkungan penanaman maupun di lingkungan untuk sarana olahraga anak-anak kita atau masyarakat kita yang ada di wilayah Ciparai. Contohnya kita kan punya SSB Pejuang Siliwangi Indonesia khusus untuk pengembangan fisik dan pengembangan teori juga bisa di wilayah kita juga. Dan untuk siswa-siswa yang ada khusus di Kecamatan Ciparai di Kabupaten Bandung juga bisa menikmati udara untuk sarana perkemahan di wilayah kami. Alhamdulillah setelah itu kami lagi urus legalitas dari perusahaan, bagaimana komitmen kami dengan perusahaan kami sedang urus, dan alhamdulillah sekarang sudah ada komitmen khusus tapi belum nyampe ke legalitas kepemilikan. Alhamdulillah kita sudah dipercaya dan kita sudah berkarya, khusus anak-anak organisasi PSI yang ada di DPC Kabupaten Bandung ini ada karya nyatanya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Pak Wakil Ketua ya, ini lahan ini yang dipercayakan atau dikelola dari pihak perusahaan ya kepada Pejuang Siliwangi yang ada di Kabupaten Bandung ini luasnya kira-kira berapa itu? Nah, dari perusahaan yang satu, pertama saya ini pendekatan kepada para pengurus harta graha seluas 27 hektar. 27 hektar kurang lebih, dan ada lagi dari PT Matahari Terbit itu sekitar 7 hektar yang tidak dikelola, itu diserahkan kepada kita untuk dikelola sebagaimana mestinya dijadikan destinasi wisata. Jadi semuanya 34 hektar ya. Kalau dikalkulasikannya 34 hektar. 34 hektar yang diantaranya adalah khusus untuk Curug Cinta, tempat perkempingan, terus untuk perkebunan ya, untuk perkebunan. Nah, satu hal nih yang lebih menarik ini Baraya Pejuang Siliwangi Indonesia, bahwa pengembangan ini tidak khusus dikembangkan kepada orang-orang di luar Pejuang Siliwangi Indonesia. Ada beberapa lahan yang produktif itu dikembangkan oleh dan untuk anggota tentunya. Siapa yang bisa bercocok tanam di sana, hasilnya pun dinikmati oleh para anggota. Bagaimana cara mengedukasi Pak Ketua kepada anggotanya supaya bisa ini kan lahan yang super mewah ya, karena belum pernah ada peristiwa seperti ini. Bagaimana untuk mengedukasinya kepada anggota? Kepada anggota sudah kami himbau dan kami berikan masukan-masukan bahwa kita untuk bisa hidup atau bisa menghidupi kita dan keluarga kita memang harus ada karya nyata. Jadi tidak zaman lagi kalau kita meminta-minta, apalagi jaspren. Kita di Pejuang Siliwangi itu pantang bagi kita. Tidak ada ceritanya. Tidak ada cerita. Kami mendidik, kami mengajak kepada anggota PSI Kabupaten Bandung ini ya kita membuktikan kita karya nyata yang bisa manfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu anggota kami yang memang suka bercocok tanam kami sediakan, silahkan dikelola dengan baik. Ya, hasilnya kita nikmati bersama seperti itu, Pak. Jadi tentunya nanti pun berbeda hasilnya kalau memang bercocok tanam ini anggota mau ngambil 100 tumbak atau 50 tumbak atau 100 meter dan sebagainya, silahkan dikelola dengan baik dengan cara atau bersama-sama atau secara pribadi, itu silahkan. Yang terpenting ya kita bisa hidup tanpa meminta-minta, tanpa menggantungkan dan tergantungan kepada pihak lain. Ini Pak Ketua ya.
ini kan lahan yang seluas semua 34 hektar, tentunya kan ada skala prioritas. Prioritas apa yang akan didahulukan yang punya nilai jual? Nah, untuk itu seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu prioritasnya adalah kita buktikan dan kita wujudkan adalah destinasi wisata alam tadi, seperti di Curug Cinta dan di sini sebagai tempat perkempingan atau perkemahan dan sarana olahraga meskipun belum memadai, tapi ini akan kami tingkatkan, gitu seperti itu agar ya edukasi atau cita-cita kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu bisa terwujud. Meskipun memang ini tidak ada campur tangan masalah materi atau sumbangan dana dari pihak manapun, kami murni adalah gotong royong. Gotong royong tanpa sepeser pun dari pihak lain. Nah, satu hal Pak Ketua saya potong dulu ya. Tentunya kan ini bersamaan mengerjakannya, baik itu Curug Cinta, tempat perkempingan dan lain sebagainya. Tentunya kan ada skala prioritas yang lebih didahulukan, yang punya nilai jual, yang tentunya nanti banyak peminat-peminat yang untuk datang ke sini. Satu hal yang paling prinsip. Nah, kan selama ini kan kita kocek dari anggota gitu, seluas ini hal yang tidak mungkin buat saya kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, perlukah Pak Ketua mengcombine pihak ketiga atau pihak investor untuk pengembangan ini? Insya Allah, jadi kan setelah nanti kita bereskan segala sesuatunya dengan pemilik lahan, baik perusahaan atau perusahaan yang lain, nanti kami akan membuka diri kalau setelah semuanya jelas perjanjiannya, legalitasnya dan sebagainya, izin dari perusahaan-perusahaan, tentu kami akan membuka diri untuk pihak ketiga bagaimana menggandeng ini, dan keuntungan sebagainya kan tentu itu tidak bisa dengan rusuh atau tergesa-gesa. Tentu kami akan buktikan dulu apa yang kami mampu. Setelah nanti kita beres dengan pihak-pihak perusahaan yang selama ini bekerja sama dengan kita, tentu nanti akan kita tingkatkan. Kalau memang ada pihak ketiga, kenapa tidak? Nah, gitu. Ya, baik, Baraya, sahabat pejuang Siliwangi Indonesia dimanapun Anda berada, kami tidak main-main di sini ya. Walaupun pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di Kabupaten Bandung berangkat terakhir, tapi harus menciptakan di finish harus paling duluan. Setuju? Setuju. Di sini ada beberapa dari perwakilan dari IWAPSI. Mana IWAPSI? IWAPSI. Siliwangi. Siliwangi. Itu Baraya yang bisa saya sampaikan. Tunggu berikutnya bagaimana gebrakan dan gerakan-gerakan lainnya yang tentunya nanti akan berkolaborasi tentunya dengan pihak-pihak yang terkait, tentunya dengan pihak ketiga, dan tidak lepas dari payung hukum kepemerintahan tersebut. Sekian, terima kasih. Siliwangi! Jiwa naga! Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di saluran yang sama. Siliwangi! Jiwa raga! Siliwangi! Semua orang intan,